Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berkesempatan untuk belajar tentang sejarah hak asasi manusia dalam sejarah peradaban atau perkembangan di masyarakat dunia. Namun yang perlu saya sampaikan bahwa dalam pertemuan yang cukup terbatas ini kita akan mempelajari sejarah perkembangan hak asasi manusia di dalam masyarakat barat. Yang pertama mungkin yang cukup tua dan diyakini sebagai dokumen tentang hak asasi manusia adalah sebuah artefak yang sebenarnya ini berasal dari daerah kawasan Babylonia atau kawasan Irak yang disebut dengan Cyrus Cylinder. Jadi Cyrus Cylinder ini sebuah artefak yang bentuknya silinder yang terbuat dari tembikar atau tanah liat yang dibakar, tetapi di dalam tanah liat itu ada tulisan-tulisan yang mungkin juga bahasanya bahasa Babylonia atau bahasa Persia yang diyakini berisi tentang pembelaan hak asasi manusia. Nah, dalam sejarahnya bahwa Cyrus Cylinder ini dibuat oleh Raja Cyrus atau The Great Cyrus atau Cyrus yang Agung setelah dia melakukan penaklukan di kawasan Babylonia yang saat itu dikuasai oleh Belshazzar pada tahun 539 sebelum Masehi atau 6 abad sebelum Masehi. Belshazzar ini diyakini sangat otoriter dan mengekang kehidupan orang-orang Yerusalem terutama dalam persoalan keagamaan dan kebebasan berpendapat. Artefak ini sendiri saat ini masih disimpan di Museum British di Inggris dan konon ditemukan baru sekitar 145 tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 1879 di Kuil Marduk di kawasan Babylonia atau yang sekarang dikenal dengan nama Irak. Bagaimana isi dari Cyrus Cylinder ini? Jadi Cyrus ini nama raja Babylonia yang saat itu. Yang pertama adalah tentang kebebasan beragama. Jadi Cyrus atau Raja Cyrus atau Great Cyrus ketika itu membebaskan umat beragama di kawasan Babylonia untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agama mereka. Jadi ini berbeda dengan raja-raja sebelumnya yang selalu menekankan pada agama tertentu. Yang kedua, diyakini dalam artefak tersebut terdapat sebuah dokumen tentang penghapusan perbudakan. Walaupun sebenarnya tidak pernah bisa dihapuskan karena perbudakan ini bahkan terjadi sampai pada era modern. Tapi bagusnya adalah ketika itu sudah terdapat tentang keinginan umat manusia dalam peradaban kemanusiaan ketika itu untuk menjadikan orang lain khususnya mereka-mereka yang tawanan perang itu tidak sebagai budak. Ini termasuk orang Yahudi yang sebelumnya diperbudak oleh orang-orang Babylonia yang kemudian dibebaskan oleh Cyrus dan diperbolehkan kembali ke tanah air mereka. Yang ketiga, diyakini dalam Cyrus Cylinder atau dalam artefak tersebut terdapat kesetaraan dan perlindungan bagi semua warga. Jadi Raja Cyrus atau Great Cyrus ini mempromosikan keadilan bagi semua rakyatnya tanpa memandang ras ataupun agamanya. Yang keempat, ada pemulihan hak-hak sosial dan budaya. Jadi Cyrus ini kemudian mengizinkan orang-orang yang ditaklukkan itu untuk tetap mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Lantas apa pengaruhnya Cyrus Cylinder ini dalam kehidupan modern atau dalam deklarasi-deklarasi atau dokumen-dokumen hak asasi manusia yang kemudian terjadi setelah tahun ini? Yang pertama bahwa Cyrus Cylinder ini sendiri juga menginspirasi tentang prinsip hak asasi kebebasan khususnya dalam beragama dan kemudian juga perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang tertindas. Karena dokumen tersebut, artefak tersebut juga menginspirasi beberapa dokumen-dokumen hukum seperti Magna Carta yang ditandatangani pada tahun 1215 atau pada abad 13-an di Inggris dan juga Bill Wright di Amerika pada tahun 1789 atau abad ke-18. Kemudian Cyrus Cylinder ini saya kira juga kemudian
memberikan inspirasi terhadap hubungan antara Yahudi dan kekristenan. Meskipun artefak itu ada sebelum agama Kristen, tetapi orang-orang Yahudi pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Kristen, yang kemudian ini saya kira membawa prinsip kebebasan individu yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum itu. Yang ketiga, pengaruhnya Cyrus Salander ini, inspirasinya Salander ini adalah terhadap deklarasi deklarasi universal hak asasi manusia atau yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights yang terjadi pada abad modern ini, yakni tahun 1948. Bahkan pada tahun 1971, Cyrus Salander ini pernah dipamerkan oleh PBB, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai simbol awal perjuangan hak asasi manusia. Jadi beberapa prinsip yang ada dalam Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 ini diyakini memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Cyrus Salander. Anda dapat menemukan beberapa cerita yang sudah saya sampaikan ini atau sumber-sumber sejarah ini melalui beberapa channel YouTube. Ada banyak channel, ada banyak buku, tetapi mungkin yang cukup sederhana untuk dipelajari saat ini, Anda bisa membuka di YouTube tentang sejarah Cyrus Salander. Ada beberapa link yang sudah saya sampaikan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada dokumen hak asasi manusia yang kedua yang cukup tua di dalam peradaban manusia, yakni Magna Carta. Magna Carta atau yang disebut juga dengan Great Charter, di Inggris sendiri juga disebut sebagai Magna Carta. Ini sebuah dokumen yang ditandatangani pada tahun 1215. Jadi ini menjadi salah satu dokumen yang cukup fundamental dalam sejarah hak asasi manusia. Dokumen ini pada hakikatnya menegaskan bahwa setiap orang, termasuk raja itu sendiri, berada di atas hukum. Artinya berada pada jalur hukum, berada di atas hukum. Bukan dia mengangkangi hukum atau bukan dia mengakali hukum. Dokumen ini pada hakikatnya dikeluarkan oleh King John atau Raja John dari Inggris sebagai respon terhadap tekanan para baron yang tidak puas atas kebijakan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh King John, terutama dalam persoalan perpajakan dan keputusan atau persoalan-persoalan politik. Jadi baron ini adalah kelompok bangsawan dari kelompok terendah yang merasa dirugikan oleh keputusan King John pada saat itu. Bagaimana sejarahnya Magna Carta ini bisa terjadi? Yang pertama, King John atau Raja John ini pernah memerintah Inggris antara kurun waktu tahun 1199 hingga tahun 1216. Dia dikenal sebagai raja yang tidak memiliki kompetensi yang baik dalam persoalan kepemerintahan dan juga memiliki hubungan yang buruk dengan pihak agamawan atau pihak gereja. Bahkan King John ini pernah terlibat konflik dengan Paus Innocent III yang kemudian mengakibatkan Paus Innocent III ini pernah mengeluarkan satu perintah tidak dilarangnya perayaan atau penyelenggaraan ibadat agama di berbagai macam kawasan Inggris. Jadi ini terjadi pada tahun 1209. Ini pula yang kemudian mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat dan juga kepercayaan para baron terhadap King John. Hal ini juga kemudian dipicu oleh satu peristiwa penting yang sangat merugikan bagi kerajaan Inggris, yakni hilangnya kawasan Normandia yang akibat peperangan dengan Prancis, yang kemudian kawasan ini sebenarnya adalah kawasan cukup penting di Inggris yang kemudian diambil alih oleh Prancis. Jadi terjadi pada tahun 1202 sampai 1214, jadi sekitar 12 tahun peperangan antara Inggris dan Prancis yang kemudian dikenal sebagai Perang Anglo-Prancis. Pada tahun 1215, sekelompok baron seperti yang saya sampaikan tadi adalah kelompok bangsawan terendah di dalam sistem kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Robert Fitzwalter yang kemudian mengorganisir pemberontakan terhadap baron. Ada beberapa video di YouTube yang bisa Anda tonton bagaimana
saat itu perdebatan sengit yang terjadi di parlemen yang dilakukan oleh Robert Fitzwalter ini ketika memprotes kebijakan-kebijakan King John. Sehingga pada bulan Mei tahun 1215 para baron kemudian berhasil merebut London dan memaksa King John untuk melakukan negosiasi. Sehingga pada tanggal 15 Juni tahun 1215, tepatnya di Runnymede, sebuah daerah dekat sungai Thames, King John akhirnya menyepakati untuk menandatangani Magna Carta, yakni sebuah piagam yang dianggap sebagai piagam hukum, undang-undang dan juga kemudian tonggak adanya HAM untuk membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak-hak para baron serta warga Inggris secara umum. Jadi Magna Carta ini sendiri ada 63 klausul. Anda dapat search di Google tentang Magna Carta yang mengatur berbagai macam aspek termasuk perlindungan pajak yang dipungut secara tidak adil. Jadi dalam beberapa video yang saya tonton, Fitzwalter ini pernah memprotes bahwa King John itu pernah menarik pajak dengan sewenang-wenang tanpa aturan, artinya tanpa aturan, semau dia. Kemudian banyak orang juga yang dipenjarakan bahkan dihukum tanpa proses pengadilan yang jelas. Kemudian juga tidak adanya pembatasan kekuasaan. Kemudian khususnya dalam proses penyitaan properti. Jadi ini Raja King John ini orang yang cukup sewenang-wenang dalam sejarahnya. Apa yang kemudian yang ada dalam Magna Carta yang terdiri dari 63 klausul tadi? Yang pertama adalah pembatasan kekuasaan raja, bahwa raja itu tidak memiliki kekuasaan yang absolut. Dia juga harus tunduk. Absolutisme maksudnya bukan hanya raja dibatasi waktunya, bukan. Karena raja adalah belum bisa dibatasi, tetapi raja dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku. Dan ini yang harus kemudian disetujui oleh oleh King John. Ini ada di dalam klausul klausul 12. Yang kedua adalah prinsip habeas corpus dan perlindungan dan penahanan terhadap seorang-orang. Jadi prinsip ini nanti juga melahirkan namanya Habeas Corpus Act. Jadi prinsip ini bahwa orang tidak bisa dihukumi dalam arti dijudge atau ditangkap, dipenjara tanpa adanya proses yang sah atau melalui proses hukum yang benar. Nah ini ada dalam klausul 39. Kemudian yang ketiga, ketentuan dalam Magna Carta yang cukup penting adalah hak atas pengadilan yang adil. Jadi setiap individu berhak mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak dapat dijatuhi hukum tanpa bukti yang sah. Yang keempat, ini adalah kebebasan gereja. Jadi saya kira pada masa awal, jadi King John ini cukup bermasalah dengan para pendeta dan dengan para pihak gereja. Mereka tidak diberi kebebasan. Karta menjamin bahwa gereja di Inggris harus bebas dari campur tangan urusan negara dan urusan keagamaan. Ini merupakan respon antara konflik antara King John dan Paus. Yang kelima atau yang terakhir, poin penting dari ketentuan Magna Carta yang ada dalam Magna Carta itu adalah penghapusan pajak yang sewenang-wenang. Karena dulu King John dikenal orang yang memungut pajak, bahkan mengambil properti tanpa proses hukum yang jelas. Nah, lantas apa pengaruhnya Magna Carta ini bagi perkembangan konstitusi-konstitusi atau dokumen-dokumen hak asasi manusia setelahnya? Yang jelas bahwa Magna Carta ini kemudian memberikan inspirasi kepada beberapa dokumen hak asasi yang penting, termasuk salah satunya adalah Petition of Right, yakni tahun 1628. Petition of Right ini juga terjadi di Inggris. Jadi Magna Carta ini kemudian semacam digantikan oleh Petition of Right. Ada juga mempengaruhi oleh Habeas Corpus Act pada tahun 1679. Sebagai yang sudah kita bicarakan tadi, Habeas Corpus of Act ini berbicara tentang bahwa seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman tanpa proses pengadilan yang baik.
Kemudian juga mempengaruhi tentang Bill of Rights tahun 1689, juga mempengaruhi tentang deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Kenapa mempengaruhi? Karena deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ini juga syarat tentang perjuangan hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian juga menginspirasi konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787, dan cukup signifikan lagi, yakni deklarasi hak asasi manusia dan warga negara Prancis tahun 1789. Selain itu, Magna Carta juga mempengaruhi terhadap perkembangan hak asasi manusia, khususnya kaitannya dengan kebebasan individu dan supremasi hukum, yang saya kira menjadi fondasi dan instrumen bagi hak asasi modern, termasuk mempengaruhi nantinya Universal Declaration of Human Rights pada masa modern, yakni tahun 1948. Kemudian juga saya kira Magna Carta ini juga menjadi pilar atau inspirasi demokrasi dan pemerintahan modern, karena konsep yang dibawa adalah bahwa pemerintahan itu harus bertanggung jawab pada rakyat, bahwa kekuasaan itu juga dibatasi oleh satu aturan-aturan tertentu dalam sebuah negara hukum, sehingga ada semacam check and balance dalam antara kekuasaan dan rakyat ataupun dengan parlemen, karena dulu King John sangat semena-mena. Nah, beberapa sumber yang bisa Anda lihat, saya kira seperti yang saya katakan tadi, secara cukup mudah Anda bisa buka YouTube di link-link yang sudah saya berikan. Terakhir dalam pertemuan ini kita akan bicara tentang petisi hak tahun 1628 atau yang dikenal juga dengan Petition of Right. Jadi ini dokumen penting juga setelah Magna Carta, juga terjadi di Inggris. Jadi petisi ini diajukan oleh Parlemen Inggris kepada King Charles I atas respon beberapa kebijakan King Charles yang cukup otoriter, terutama dalam aspek pajak, penahanan sewenang-wenang, penahanan raja yang sewenang-wenang, penggunaan hukum darurat darurat militer tanpa persetujuan parlemen. Jadi dokumen tersebut saya kira juga tetap mengukuhkan kebebasan individu dan membatasi kekuasaan monarki raja. Saya pikir dokumen ini cukup latar belakang dokumen ini hampir sama dengan yang dilakukan pada Magna Carta. Bedanya adalah ini dilakukan oleh para anggota parlemen, sementara pada Magna Carta ini para baron. Baron ini kelompok bangsawan terendah dalam struktur kekuasaan di Inggris. Apa isi utama dari Petition of Right ini? Yang pertama, no taxation without representation, yakni tidak boleh adanya pemungutan pajak secara sewenang-wenang tanpa persetujuan parlemen. Yang kedua, larangan penahanan sewenang-wenang dan memperkuat doktrin habeas corpus, yakni individu tidak bisa ditahan tanpa melalui proses hukum yang adil. Yang ketiga, adanya larangan penetapan hukum militer atau martial law dalam situasi masyarakat yang damai. Kenapa begitu? Karena dalam kebijakan King Charles ini seringkali mengeluarkan kebijakan darurat militer yang kemudian mengakibatkan militer itu menjadi sewenang-wenang terhadap rakyat. Kemudian terjadi penindasan atau terjadi kesenang-wenangan yang dilakukan oleh militer yang pada hakikatnya adalah atas perintah raja. Ini yang kemudian menghilangkan hak-hak sipil yang dimiliki oleh warga. Yang terakhir dalam Petition of Right ini, isi utamanya adalah larangan tentang penempatan paksa tentara di rumah rakyat. Jadi ini yang mengakibatkan hilangnya hak-hak sipil. Apa konsekuensi dari dari Petition of Right ini?
Yang pertama adalah ketegangan antara monarki dan parlemen. Karena kelompok monarki ini adalah kelompok kerajaan, sementara parlemen ini adalah representasi rakyat. Yang kemudian juga ini mengakibatkan terjadinya perang saudara di Inggris yang terjadi pada tahun cukup lama, pada tahun 1642 sampai 1651. Yang kemudian juga mengakibatkan dieksekusinya atau dibunuhnya Charles I pada tahun 1649. Kenapa begitu? Karena sebenarnya petisi petisi hak atau petition of right ini sebenarnya sudah ditandatangani oleh Charles, tetapi dia tetap mengabaikan itu. Jadi dia tidak mematuhi petisi itu, tetap saja otoriter dan lain sebagainya. Konsekuensi yang kedua, akibat yang kedua adalah petisi hak ini menjadi landasan berkembangnya juga konstitusional di Inggris yang berkonsep pada rule of law. Rule of law itu artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, bukan rule by law. Kalau rule by law itu berbeda, karena rule by law itu orang dapat memperlakukan hukum itu sendiri. Artinya hukum ada tetapi bisa dia perlakukan. Yang ketiga, petition of right ini juga kemudian menginspirasi munculnya Bill of Rights. Nah, beberapa informasi terkait yang sudah saya sampaikan tadi, Anda bisa membuka beberapa channel YouTube untuk melihat secara lebih detail. Ada 3 channel. Anda juga saya kira bisa mencari-cari sendiri di YouTube. Selain itu juga saya kira banyak sumber informasi dari yang Anda bisa googling itu ya, lewat Google ataupun Google Scholar terkait dengan beberapa informasi tadi. Tetapi mungkin channel-channel yang perlu saya sampaikan bahwa dalam channel-channel YouTube yang saya sampaikan ini cukup valid, karena ini beberapa channelnya adalah channel-channel saya kira kredibel. Nanti kita akan berbicara banyak hal lagi, misalkan Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787, kemudian Bill Wright tahun 1791, kemudian Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis tahun 1789, kemudian Konvensi Jenewa tahun 1864, kemudian PBB juga tahun 1945. Saya kira ini dalam proses pengakhiran Perang Dunia Kedua. Yang terakhir kita mungkin bisa juga membicarakan tentang Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Selain itu saya kira masih banyak hal yang bisa kita pelajari, khususnya di dalam agama Islam. Misalkan kita bisa juga tentang Piagam Madinah, bagaimana Piagam Madinah kemudian juga mengatur kebebasan individu, termasuk juga kebebasan beragama, termasuk di dalamnya juga berbicara tentang pajak, tentang pungutan, tentang perlindungan terhadap mereka-mereka yang lemah. Saya kira masih banyak yang dimungkinkan, bahwa yang paling penting dalam topik-topik yang sudah kita bicarakan ini adalah kita terinspirasi bahwa hak asasi manusia itu sudah diperjuangkan sejak dahulu, bahkan sebelum Masehi, tetapi persoalan yang timbul dalam dinamika masyarakat tetap saja memaksakan peradaban untuk terus memikirkan bagaimana deklarasi tentang hak asasi manusia atau tentang aturan atau undang-undang atau apapun namanya itu untuk terus ada dan terus diperhatikan, dan selanjutnya untuk kemudian dipatuhi bersama. Meskipun dalam masyarakat modern ini juga saya kira mungkin masih perlu, karena perkembangan zaman itu akan menuntut berbagai macam kebutuhan manusia yang kemudian mengatur berbagai macam sisi. Saya kira hak asasi manusia juga akan berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang ada. Terima kasih atas perhatian. Pertemuan hari ini kita cukupi, insya Allah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.